apakah bahasa roh itu ada, dan mohon nanti juga kepada Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lewat seminar kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan untuk menyingkat waktu, mari saatnya kita akan ya, jadi nanti dari beberapa pertanyaan nanti kita pakai sesi yang pertama kita ajukan pertanyaan dua orang setiap sesi. Jadi selama 2 sesi aja ya Pak ya? 3 boleh. Oh, 3. Jadi dipersiapkan jemaah-jemaah yang ada malam ini pertanyaan-pertanyaan apa aja yang menyangkut dengan bahasa roh. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan seperti apakah bahasa roh yang akan dijelaskan oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. 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 Ya, saya akan menjelaskan, ya. Saya akan menjelaskan nanti apa itu bahasa roh. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya. Saya jelaskan dengan sederhana supaya tidak bingung ya. Karena ini kan gereja, beda dengan kalau di sekolah teologi. Jadi saya akan menjelaskannya secara sederhana dan kemudian Bapak Ibu agar tujuannya dapat memahami. Ya, paham. Dan kemudian nanti Bapak Ibu bertanya, ya, boleh ditanyakan apa yang menjadi selama ini pertanyaan, ya, jangan ragu-ragu karena ini malam kita adakan seminar, ada tanya jawab, amin. Ya, baik. Nah, topik yang kita ambil adalah tentang bahasa roh. Kenapa topik ini yang diambil? Karena memang topik ini yang waktu kita komsel, Bapak Ibu ya, ibu-ibu banyak nanya, Pak itu ya bahasa roh itu gimana, gitu kan? Sebenarnya sih saya terus terang, ya, hati-hati juga menjelaskan ini Bapak Ibu. Kenapa hati-hati? Karena jangan sampai menyinggung orang lain atau juga menyinggung Bapak Ibu. Tapi yang pasti kita akan belajar dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sama-sama kita baca dan kemudian kita pahami. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Bapak Ibu boleh renungkan kembali, boleh doa kembali, baca lagi Alkitab di rumah masing-masing. Amin. Nah, ini pun saya sederhanakan saja. Karena kalau dibuat rumit juga bisa rumit sekali. Tapi saya mencoba untuk membuatnya secara sederhana. Apalagi di sini ada yang udah encim, ada yang encek, gitu ya. Apalagi kalau udah capek kerja. Kalau udah capek kerja disuruh lagi mikir keras, bisa-bisanya ngantuk dan bisa-bisanya di bangku ngorok kan begitu ya. Jadi saya harap nggak terlalu mikir keras, tetapi bisa juga dipahami dengan baik. Katakan amin. Oke, baik. Bahasa roh. Ya kan, sering didengar oleh jemaat itu apa? Bahasa lidah. Bahasa lidah. Emang kalau berbahasa nggak pakai lidah? Kalau berbahasa nggak pakai lidah, bahasa apa? Haleluya, amin. Kalau berbahasa mengucapkan kata-kata, kalimat, kalau nggak pakai lidah gimana ya? Tetapi itu ternyata juga sering dipakai istilah bahasa roh, sering juga dipakai orang atau gereja-gereja dengan bahasa lidah. Tapi itu hanya istilah, gitu ya. Kenapa dipakai bahasa lidah? Ada sejarahnya. Sejarahnya yaitu waktu diterjemahkan ya Alkitab bahasa Inggris oleh terjemahan John Wycliffe abad ke-14. Jadi waktu diterjemahkan ya, maka dia terjemahkan dengan berbicara dalam bahasa lidah. Nah, itu terjemahan dalam versi John Wycliffe abad 14.
Atau disebut juga itu speaking in tongues. Ya. Ada kaitannya nggak dengan istilah-istilah sekarang? Ada. Karena kalau kita perhatikan bahasa-bahasa roh sekarang itu kan lebih sering itu lidahnya yang bermain. Saya nggak mau sebut deh, nanti takut menyinggung orang lain kan. Siapa di sini pernah dengar bahasa roh atau bahasa lidah? Pernah dengar? Iya. Yang saya dengar nih, yang saya dengar ya, ada begini. Ada juga ada juga ada juga ada juga itu yang saya dengar. Kalau Bapak Ibu dengar gimana suaranya? Diraba-raba. Saku rata-rata gitu. Saku raba-raba gitu ya. Yang pernah dengar gimana? Ayo, gak apa-apa, kita tidak sedang ngejek. Gimana yang pernah dengar? Sandal lama, sandal baru. Sandal lama, sandal baru gitu ya. Sikir raba. Ada juga? Gimana Bu? Sikir lama. La. Agak lama, sikir lama. Di. Dada. Ada lagi? Ada juga yang begitu. Jadi yang saya sebutkan ini yang pernah saya dengar. Dan tadi Bapak Ibu saya tanya, yang pernah Bapak Ibu dengar. Ya, kita tidak sedang mengejek, tetapi kita sedang apa yang kita dengar. Jadi kalau jangan ketemu temannya, jangan ya, terlalu. Temannya bilang, terus temannya lagi, ya, akhirnya orang bilang orang Kristen kok gitu semuanya ya. Ada apa sih? Ya. Kok jemaat Kristen semua begitu ya? Ada apa sih kan gitu ya? Ya jangan ya. Kalau di rumah, kalau mau belanja harus ngomong dengan yang bahasa jelas. Amin. Bu, mau beli bawang gitu. Jangan ibunya bilang disiram pakai air panas. Haleluya. Oke. Nah, dalam bahasa Yunani-nya itu glossolalia. Ya, glossolalia berasal dari kata glossa artinya lidah dan lalo artinya berbicara atau berkata-kata atau mengeluarkan suara. Makanya diterjemahkan dalam terjemahan John Wycliffe sebagai ya berbicara dalam bahasa lidah. Atau dengan singkatnya sering disebut sebagai apa? Bahasa lidah. Tapi kalau di dalam Alkitab kita disebut apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ya. Kita akan melihat ayat-ayat penting yang berkaitan dengan bahasa roh. Yang pertama kita harus pelajari yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Oke, nah ini berbicara tentang peristiwa Pentakosta. Ya. Peristiwa apa? Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu sering disebut pada masa kini sebagai peristiwa apa? Pencurahan Roh Kudus. Penta. Arti penta apa? 50. Ya. Berarti hari yang ke-50. Dihitungnya gimana? Kalau dihitung, yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Kemudian dia bangkit dari kematian, menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada semua orang banyak selama berapa hari? 40 hari. Selama 40 hari menampakkan dirinya itu ada dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara. Bisa nanti dibaca ayat yang keempat dan kelima. 40 hari menampakkan diri. Kemudian pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga,
10 hari kemudian barulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi 40 hari Yesus menampakkan diri, tambah 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Jadi berapa hari? 50 hari Roh Kudus dicurahkan. Ingat Bapak Ibu, itu berkaitan dengan pengertian pemahaman perjanjian lama. Jadi apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ini tidak hanya terjadi dengan demikian sendirinya. Ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Ulangan 16 ayat 1 tentang apa? Pasca perjanjian lama. Pasca perjanjian lama itu apa sih? Pasca perjanjian lama itu adalah hari panen. Ya, upacara perayaan panen hasil bumi. Jadi kalau bangsa Israel ya merayakan panen, maka mereka akan bersukacita karena Tuhan memberkati ladang mereka. Karena Tuhan memberkati kebun mereka. Buah-buahan Tuhan berikan yang paling luar biasa. Gandum yang sangat luar biasa. Anggur yang luar biasa. Pokoknya semua tanaman-tanaman hasil dari ladang kebun bangsa Israel itu berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan. Makanya bangsa Israel merayakan hari Pentakosta itu sebagai hari apa? Hari panen raya. Ya, disebut Pentakosta bukan Paskah ya. Hari apa? Panen. Kalau di kampung-kampung kita juga kan begitu ya? Iya, di Jawa juga ada. Kalau panen mereka bersukacita, pesta. Di daerah Sumatera juga begitu. Kalau hasil panen, baru panen, semuanya panen, maka semuanya bersukacita. Nah, begitu sama. Itu di bangsa Israel itu ada, saudara. Ya, kalau dikaitkan lagi dengan turunnya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai juga berkaitan, saudara. Itu merupakan turunnya 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Haleluya. Jadi berkaitan erat dengan panen dan berkaitan juga erat dengan turunnya 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan. Dan bangsa Israel tidak boleh bekerja. Artinya apa? Mereka mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi kalau dalam perjanjian lama, Pentakosta itu adalah mengucap syukur atau memperingati hasil panen dari bumi, dari tanah. Dalam perjanjian baru, Kisah Rasul pasal 2, hasilnya bukan lagi dari tanah, dari bawah. Dari mana? Dari atas. Dari surga. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan dong. Bisa paham? Dalam perjanjian lama, hasilnya dari bumi, dari tanah. Dalam perjanjian baru, dari surga dicurahkan. Yang dicurahkan apa? Gandum. Yang dicurahkan apa? Panen. Yang dicurahkan jagung, anggur. Yang dicurahkan dari surga apa? Roh Kudus dari surga. Jadi sempurna. Perjanjian lama menikmati hasil panen dari bumi. Perjanjian baru menikmati berkat Tuhan dari surga, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini digenapi semuanya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, oleh sebab itu, maka kita lihat lagi apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu apa sih? Yaitu kita bisa lihat di sana, yaitu ayat 2. Yaitu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wow.
Roh Kudus itu memang digambarkan juga seperti angin. Sama seperti Yohanes 4. Ya kan? Yohanes 4 juga dikatakan seperti angin. Karya Roh Kudus itu seperti angin. Dia bertiup kemana dia mau. Jadi Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin. Dalam Kisah Rasul pasal 2 pun Roh Kudus digambarkan seperti angin. Tapi ini dengan tiupan yang sangat keras. Waktu bangsa Israel di mana? Murid-murid berada di mana? Di Yerusalem. Kenapa? Karena murid-murid dan banyak orang lain, orang-orang saleh, nanti kita lihat ya. Mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Karena itu adalah pesan dari Tuhan Yesus. Kamu harus tunggu Dia. Jadi itu Yesus sudah berpesan, kamu harus tunggu Dia. Aku akan memberikannya kepadamu, seorang penghibur, Parakletos. Jadi itulah makanya murid-murid dan orang-orang saleh dari berbagai bangsa-bangsa, karena mereka tahu itu, maka mereka berkumpul tunggu. Kita tunggu apa yang terjadi di Yerusalem. Kira-kira begitu. Ya, yang terjadi adalah tiupan angin yang keras. Ini menandakan perlambangan dari bagaimana karya Roh Kudus. Yang berikutnya, ayat 3. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, lidah-lidah. Pernah lihat petir? Seperti petir kilat yang menyambung. Wih, itu kan petirnya itu gitu kan? Jadi petirnya ini bukan karena hujan mau turun. Juga tadi angin bukan karena mau hujan mau turun, tapi Roh Kudus yang mau turun. Jadi seperti lidah-lidah api. Sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang datang lebih besar daripadaku akan membaptis kamu dengan apa? Api. Membaptis dengan api dan roh. Ini dia. Jadi Roh Kudus membaptis kita. Amin. Seperti lidah-lidah api. Itu tandanya, saudara. Berikutnya, Roh Kudus turun memenuhi mereka, ayat 4a. Jadi Roh Kudus itu turun memenuhi murid-murid dan orang-orang yang saleh itu. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, berbicara tentang bahasa roh juga tidak bisa dipisahkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan dibuat-buat. Halo? Hai? Dipenuhi Roh Kudus, bukan dibuat-buat. Ya? Orang yang berbahasa roh haruslah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dibuat-buat. Tiba-tiba jalan, oh sikila bala. Oh sikila bala. Jalan ke toilet, oh rala bala. Nggak boleh. Itu namanya latah. Halo? Harus dibedakan dipenuhi Roh Kudus dengan latah. Turun dari mobil, oh sikira bala. Itu namanya latah. Beda ya? Tidak boleh latah. Latahnya, lu latah ya? Enggak, gua bahasa roh. Ini bahasa roh tuh apa sih?
Ketemu teman, oh haleluya, sikir laba-laba. Ketemu teman, kok sikir laba-laba. Nah, jadi ingat, yang disebut di bahasa roh itu mereka adalah dipenuhi Roh Kudus. Gak boleh asal-asalan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya dipimpin Roh Kudus, dan dia itu akan sungguh-sungguh menuruti kehendak Roh Kudus, bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang main-main. Bukan. Ya, jadi konteksnya itu sedang dipenuhi Roh Kudus. Hati-hati, sama seperti kita sekarang kan, ya, menyebut nama Tuhan aja dengan sembarangan. Tuh, gak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Demikian juga kalau kita mengaku bahwa kita ini sedang bahasa roh, jangan dipakai dengan sembarangan. Gitu. Kenapa? Karena bahasa roh itu haruslah dalam pengertian kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Harus. Gak boleh main-main, saudara. Dikit-dikit sikit laba. Lewat tempat gelap, laba. Lewat kuburan, sikit. Loh, ini bukan bahasa roh, bukan kepenuhan Roh Kudus, tapi ketakutan. Lewat kuburan, gak boleh. Ya, kita harus tahu bahwa murid-murid dan orang-orang saleh dari berbagai negara itu, mereka berbahasa roh karena mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi gak boleh main-main, gak boleh supaya gua dilihat orang, supaya gua level rohaninya udah tinggi loh. Lu udah tinggi? Iya, gua udah dekat dengan Roh Kudus. Apa tanda lu dekat Roh Kudus? Gua dikit-dikit bisa bahasa roh. Oh ya, iya, gua paham bahasa roh. Gimana bahasa roh? Gak boleh dipermainkan begitu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sekarang kita akan melihat, saudara, kita akan menganalisa ayat demi ayat. Ayat yang keempat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Perhatikan di sana. Kalau tadi itu disebut bahasa roh, sekarang kemudian dijelaskan lain, kata lain dengan berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa lain. Bahasa lain ini bahasa yang mana? Kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan, ya. Bukan kata Pak Jun, bukan kata pendeta, tapi karena kata firman Tuhan Alkitab. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Ya. Jadi berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu. Dibesarkan lagi, Kak. Digedein lagi. Waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa tinggal sama-sama karena menantikan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka sama-sama, mereka menunggu apa yang dijanjikan itu. Ya. Kemudian mereka bingung karena mereka masing-masing berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sama-sama yuk. Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Artinya apa? Ini bahasa yang mana nih? Bahasa bangsa mereka. Sama seperti kita di sini. Saya orang Tapanuli, Batak. Penta orang Nias. Ya kan? Pak Pocuan Chinese, Tionghoa. Terus Yeri orang Dayak. Iya. Terus apa lagi? Ada Polin orang Bengkulu. Nah, masing-masing punya bahasa masing-masing. Kira-kira begitu dulu ya kan? Jadi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.
Kok bisa ya? Ini berarti keajaiban dari karya Roh Kudus. Gitu saudara. Nah, jadi waktu murid-murid dan orang-orang saleh itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain itu, artinya bahasa-bahasa yang ada di bumi. Padahal mereka nggak tahu. Halo, halo. Sama seperti contoh Penta orang Nias, dia ini nggak tahu bahasa Tionghoa, dia nggak tahu bahasa Tionghoa, tapi tiba-tiba dia dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian berkata-kata nih hang cung jantung tantung tapi tak peletung. Itu contoh. Wo juga judul bukan di hong. Itu dia orang Nias, dia nggak ngerti bahasa Chinese, dia nggak ngerti, dia nggak belajar juga, gitu. Dia nggak belajar, dia nggak les bahasa Mandarin, enggak. Tapi karena Roh Kudus, maka dia dipimpin Roh Kudus, dan ketika dia berkata-kata, ternyata Pak Pojuan dengar Penta sedang bahasa apa? Bahasa Tionghoa. Loh, Pak Pojuan bilang, kok dia bisa bahasa Tionghoa ya? Ini contoh, ini awak, ya, Pojuan. Contoh. Loh, kok dia bisa? Tapi nanti setelah selesai dia berkata-kata dalam bahasa lain, setelah dia entah beberapa waktu lagi ditanya, tadi kamu pakai bahasa Mandarin loh. Gua nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi bukan karena dia tahu bahasa Chinese, dia nggak tahu bahasa Chinese, dan setelah selesai dia berbaca roh, berkata-kata dengan bahasa lain itu, waktu Pak Pojuan tanya dia nggak tahu. Halo. Beda kalau dengan yang dipelajari. Contoh ya, kamu tahu bahasa Nias kan? Tahu karena orang Nias. Kenapa kamu tahu bahasa Nias? Orang tuanya ngajari dia bahasa Nias secara tidak langsung dong. Nah sekarang kalau sampai mati pun dia tahu bahasa Nias nggak? Tahu. Kenapa dia tahu sampai nanti dia akhir hidupnya bahasa Nias? Karena itu dipelajari hari lepas hari dari orang tua. Gitu. Sama kayak saya atau orang Tapanuli, orang Batak. Saya tahu bahasa Batak karena secara tidak langsung diajari oleh papa mama saya dan lingkungan saya dengan bahasa Batak. Itu namanya pembelajaran bahasa. Ada yang les, ada yang didikan dari sejak dini dari keluarga dan lingkungan. Tapi berkata-kata dalam bahasa lain ini, dalam pengertian bahasa roh tadi, dia tidak pernah les bahasa Inggris, dia tidak pernah les bahasa Mandarin, dia tidak pernah les bahasa Batak. Tapi waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu dia berkata-kata, kamu bahasa Batak loh, gua nggak tahu. Pak Pojuan bilang, tadi kamu bahasa Mandarin loh, gua nggak tahu. Waktu ditanya dia nggak tahu lagi. Bisa paham di sini? Begitu. Inilah yang terjadi. Makanya orang-orang di sekitar, lihat ya ayat pasal 2 ayat 7, mereka semua yang berkata-kata itu orang apa mereka? Orang Galilea. Orang Galilea itu biasanya orang bahasa Ibrani dan Aram. Itu bahasa ibu mereka. Tapi nyatanya mereka itu orang Galilea itu, ayat 8 katakan,
Kita masing-masing mendengar berkata-kata dengan bahasa kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Padahal mereka itu orang Galilea. Tapi waktu kita dengar dengan bahasa kita masing-masing. Jadi begini, waktu saya dan Pentakosta ini dipenuhi Roh Kudus dan kami berkata-kata dengan bahasa yang lain, sama-sama kami pokoknya sedang begitu ya, pokoknya berbahasa lain. Pak Pocuan dengar kami dengan bahasa Mandarin. Apri dengar kami dengan bahasa Karo. Franz dengar kami dengan bahasa Tanjung Balai, kalau ada bahasa Tanjung Balai. Yiri dengar kami sedang berbahasa Dayak. Kemudian siapa lagi? Bu Evi dengar kami bahasa Minang. Bisa paham? Mujizat ya? Dasar ya? Jadi masing-masing yang mendengar dengan bahasa daerah masing-masing. Bisa paham? Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Halo. Apakah ini terjadi di gereja? Kita pelan-pelan ya. Yuk. Nah, kita ini yang mendengar ya, ayat 9. Kita ini orang Partia. Kita orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Mesir, Pamfilia, Kirene, dan pendatang dari Roma. Duh, bayangin lu, banyak sekali mereka yang datang ke sana. Ternyata murid-murid itu dan orang-orang saleh itu ketika dipenuhi Roh Kudus, semua masing-masing mereka itu dengar dengan bahasa mereka sendiri. Mereka bahasa apa sih? Mereka bahasa Partia loh. Peta bilang bahasa Galatia, bahasa Pontus, enggak dong, bahasa Mesir, bahasa Arab. Oh, ada Arab nanti di situ. Itu ada Arab loh. Ada bahasa Elam, ada Partia, enggak orang Kirene itu orang Arab ada di sana loh. Halo. Jadi orang Arab udah duluan orang Kristen. Ya, fakta sejarah. Arab itu sudah duluan jadi Kristen. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ya, lewat pencurahan Roh Kudus sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Dan kemudian Rasul Paulus nanti dalam kitab Galatia menginjili lagi ke Arab selama beberapa tahun. Makanya di Arab banyak orang Kristen. Nanti baru kemudian terjadi perubahan-perubahan. Jadi sebelumnya di Arab sudah Kristen duluan banyak. Ini fakta yang harus dipahami. Gitu, itu ada orang-orang Arab ada di sana. Gitu. Haleluya ya. Nah, kemudian apa isi dari bahasa ini? Jadi waktu kami ya, pokoknya kami sedang bahasa roh gitu ya, kami berdua ya. Pak Pocuan dengar kami sedang memberitakan belum back ya. Pak Pocuan dengar kami sedang memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yesus telah mati, Yesus bangkit mengalahkan maut, Yesus itu jalan satu-satunya keselamatan. Kira-kira dengarnya begitu. Jadi dapat dimengerti nggak? Dapat, karena bahasa Mandarin, karena bahasa Lampung, karena bahasa Karo, bahasa Batak, kira-kira begitu, bahasa Dayak, bahasa Minang. Jadi orang-orang di sana dengar bahasa Mesir, bahasa Pamfilia, bahasa Media, Elam, Yudea, Kapadokia, Arab, bahasa Kirene. Isinya apa? Tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Allah mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya, kira-kira begitu. Isinya Injil, firman Tuhan. Tidak akan binasa, akan diselamatkan. Jadi isi dari bahasa roh itu saudara. Halo. Jadi bukan tidak ada artinya. Jadi bukan kosong. Ada artinya. Tuh. Kita mendengar dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang apa yang diberitakan? Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu isi bahasa rohnya.
Haleluya. Jadi dapat dipahami oleh orang pendengar yang lain. Orang-orang di luar itu melihat mereka, oh Yesus ya, oh Mesias, oh Yesus mati di kayu salib, oh Allah itu baik, gitu. Perbuatan besar dalam Allah. Oh isinya ada. Itu bukan kosong. Amin. Iya, nggak kosong. Dan orang yang mendengar bahasa roh itu dapat mengerti. Halo? Di gereja dapat mengerti nggak? Makin pusing gua. Kalau ditanya, lu sedang bahasa apa? Gua bahasa roh. Jangan ganggu gua. Ya artinya apa? Gua aja gak ngerti. Lalu yang bahasa roh gua nggak ngerti, apalagi gua orang lain. Lu gak ngerti? Enggak. Apalagi gua yang denger. Sama-sama kagak ngerti. Gitu ya. Halo? Kisah Rasul pasal 2 dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Nah ini harus diuji nih. Apa benar kita sedang bahasa roh? Halo? Apa benar kita sedang bahasa roh? Atau kita sendiri yang tahu? Saya pernah ada, ya pernah deh gitu ya. Dia cuma ikut-ikutan. Ya karena di gereja juga bilang begitu, dia juga ikut bilang begitu. Gitu. Dia bilang sikit gitu. Orang bilang sikit. Orang Medan tuh sikit minta balen sedikit doang gitu. Sikit gitu. Dia setiap kali bahasa roh sikit gitu. Terus orang bilang ini mau minta kali gitu. Bahasa rohnya bahasa. Nah, karena ikut-ikutan. Ingat bahasa roh itu tidak boleh ikut-ikutan karena sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita masuk lagi dalam pembahasan 1 Korintus pasal yang ke. Oh ya, masuk lagi analisanya lagi ya. Oh sudah tadi, sudah. 1 Korintus pasal 12. Oke. Nah, 1 Korintus pasal 12 dikatakan tentang karunia roh. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bahasa roh itu adalah apa? Bagian dari karunia roh. Ada banyak karunia, amin. Karunia apa aja? Karunia menyembuhkan, mujizat, karunia iman, karunia apa lagi? Bernubuat, karunia apa lagi? Mengajar, karunia apa lagi? Memuji Tuhan, ya bernyanyi, bermazmur. Karunia apa lagi? Iya, itu mujizat, bagian dari mujizat. Ya. Ada bernubuat tadi sudah kata saya katakan, ya. Mengajar juga sudah. Nah, itu semua karunia. Dan Rasul Paulus ternyata menjelaskan bahwa bahasa roh itu adalah bagian dari karunia-karunia. Jadi ada begitu banyak karunia. Halo? Siapa di sini karunianya bisa main musik? Siapa di sini karunianya bisa memuji Allah, bermazmur? Siapa di sini karunianya apa lagi? Bernyanyi. Siapa di sini karunia ngapain lagi? Mengajar. Siapa karunianya bernubuat? Siapa karunia nabi? Apa lagi? Menyembuhkan. Karunia mujizat. Pertanyaannya, apakah semua kita memiliki semua karunia itu di dalam diri kita? Nah, itu harus kita tahu. Kita tidak memiliki semua karunia itu di dalam diri kita. Enggak. Namanya saja sudah karunia. Namanya saja sudah pemberian. Jadi tidak semua karunia itu ada dalam diri kita.
Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan apa? Masing-masing itu ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa artinya apa? Diberikan kepada yang lain, kepada anggota yang lain diberikan ini. Oh, yang kepada ini diberikan karunia mukjizat. Yang ini dikaruniakan sebagai penginjil. Yang ini sebagai gembala. Yang ini sebagai pengajar. Yang ini sebagai pemusik. Yang ini sebagai karunia mukjizat. Gitu. Jadi masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Halo. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin semua kita karunianya sama? Karunia kita sama, yaitu apa? Karunia berbahasa roh. Karunia kamu apa? Gue bisa bahasa roh. Gue juga. Kita semua bahasa. Iya dong. Kita semua karunianya sama. Karunia apa? Karunia bahasa roh semuanya. Makanya ada orang berpikir satu gereja itu semuanya berbahasa bahasa roh semua. Jadi kalau gereja jemaatnya besar ribuan orang loh, bisa sampai 5.000, 10 orang loh. Kalau memahaminya bahwa semua harus bahasa roh, maka semuanya berbahasa roh. Maka WL akan berkata, semua jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berbahasa roh. Semua 1.000 orang berbahasa roh. Bisa setengah jam bahasa roh semuanya. Bayangkan kalau 1.000 orang. Ada yang bilang sikit laba-laba, ada yang bilang sikit-sikit-sikit, ada yang bilang raba-raba-raba, ada yang bilang lama-lama, ada yang bilang sedang lama, ada yang bilang sedang baru, ada yang bilang laba-laba-laba-laba. Kalau 10.000 orang jemaat yang sedang berbahasa roh, berarti semuanya karunianya sama. Itu dia. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Karunia yang berbeda-beda. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang lain karunia untuk apa? Menafsirkan bahasa roh. Dan ternyata ada juga karunia menafsirkan bahasa roh. Ini penting. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Saya akan jelaskan. Ya. Oke, berikutnya 1 Korintus 14. Nah, 1 Korintus 14 katakan kejarlah kasih. Rasul Paulus bilang kejarlah kasih, bukan kejarlah karunia bahasa roh. Halo? Kalau kita baca Alkitab, tidak pernah Alkitab firman Tuhan katakan jemaat yang dikasih Tuhan kejarlah agar kamu, usahakanlah agar kamu bisa bahasa roh. Nggak ada, saudara. Baca Alkitab deh, nggak ada. Itu. Ya, tapi justru terutama karunia untuk bernubuat. Apa itu karunia untuk bernubuat? Karunia bernubuat itu adalah karunia untuk menyatakan sesuatu yang berasal dari Allah. Menubuatkan sesuatu yang akan terjadi. Justru itu disuruh oleh Rasul Paulus, terutama karunia untuk bernubuat. Artinya apa? Rasul Paulus kalau mau bedakan, justru yang lebih utama itu antara karunia berbahasa roh dengan karunia bernubuat. Yang lebih terutama itu, saudara, bernubuat. Tapi di antara karunia bernubuat dengan kasih, mana yang lebih utama? Kasih. Tuh, kejarlah kasih. Itu karena saya potong itu. Jadi di antara itu semua paling tinggi itu kasih. Gitu. Tapi kalau dibandingkan antara karunia bernubuat dengan bahasa roh, justru bernubuat itu lebih penting. Kenapa? Karena karunia bernubuat itu bermanfaat bagi jemaat yang lain. Gitu. Ketika nubuat itu disampaikan dari pernyataan Allah dan orang lain mendengar, oh iya ya, wah kita harus menerima nubuat ini. Karena Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara, saudara. Gitu. Ya. Nah, tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi karunia bahasa roh itu
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, kepada Allah. Karunia bahasa roh itu sedang berkata-kata kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang lihat di sana. Jadi orang tidak dapat mengerti. Sampai nanti kapan? Ada karunia menafsirkannya. Saya harus jelaskan begini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, orang yang mendengar itu langsung dapat mengerti. Tadi sudah saya jelaskan kan? Orang yang mendengar langsung dapat mengerti kan? Dalam Kisah Rasul pasal 2. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, waktu jemaat berbahasa roh, orang gak mengerti yang lain. Nah, dibutuhkan yang disebut dengan apa? Karunia menafsirkan bahasa roh. Itu dia. Jadi Rasul Paulus menjelaskannya betapa pentingnya karunia berbahasa roh. Kenapa? Ya, karena itu bersifat rahasia, jadi perlu ada yang menafsirkannya. Gitu. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kenapa membangun dirinya sendiri? Karena kalau tidak ada orang yang bisa menafsirkan, kalau tidak ada yang menafsirkannya, maka itu hanya untuk membangun hati kita kepada Tuhan. Ya, nggak bisa. Orang lain dengar gimana? Coba kalau 10.000 orang semuanya bahasa roh dalam tanda kutip ya. Ada yang sigila balap, semuanya semua. Kemudian orang masuk, mereka bilang apa sih? Nggak ngerti. Kamu dengar apa? Sigila balap. Oh ya itu aja. Apa yang kamu dengar? Sigila balap. Ya udah itu aja. Terus apakah iman kita dibangkitkan? Ya enggak. Tapi Pak, kalau saya dengar orang bahasa roh, bulu saya naik Pak. Bulu kuduk naik. Pernah ya? Kok bulu kuduk naik? Kenapa? Ya iya karena aneh suaranya. Sama seperti kalau Pak Pocuan pas lewat di gelap-gelap, kemudian ada orang. Jangankan bulu kuduk naik, nah kabur langsung gitu, kabur. Kenapa? Kita juga kalau di gereja dengar suara begitu, kenapa bulu kuduk naik? Ya saya rasakan juga kok. Kalau apalagi semuanya, karena itu dibahasakan dengan bahasa yang sama, serentak dan sehati dengan kata-kata yang bagi kita aneh. Makanya kalau ada yang suara aneh-aneh, kita kan kaget, itu suara apa sih? Benar gak? Iya. Apalagi kalau rame-rame. Aneh banget suara apa ya? Gitu. Jadi kalau bulu kuduk naik, belum tentu itu dari Roh Kudus. Ya bisa juga orang lewat kuburan takut bulu kuduk naik. Ya. Oke. Nah, orang yang bernubuat itu lebih berharga, ini firman Tuhan katakan, daripada orang yang berkata-kata. Kalau orang itu menafsirkan. Kalau enggak, ya sama aja enggak ada artinya. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau dapat ditafsirkan bahasa rohnya, jemaat dapat dibangun. Oh, bahasa rohnya apa sih? Ini artinya, oh iya terima kasih Tuhan. Arti bahasa rohnya ini. Kalau orang tanya, bahasa rohnya apa? Nggak ngerti. Pak Pendeta juga bahasa roh itu, jemaat kita bahasa roh, apa artinya? Gua nggak ngerti. Terus satu jemaat kita bahasa roh ya, iya. Apa artinya? Sama-sama nggak ngerti. Artinya apa? Ya kalau ngerti. Dan terus gimana? Firman Tuhan bilang apa? Ya kalau dapat menafsirkannya, jemaat dapat dibangun. Kalau enggak, ya enggak dibangun. Ya enggak, cuman bulu-bulu aja yang naik. Gitu. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Oke. Makanya orang yang bernubuat lebih berharga. Kenapa orang yang bernubuat lebih berharga dari bahasa roh? Karena nubuat itu menyampaikan penyataan apa yang hendak disampaikan oleh Allah kepada jemaat. Dan itu pasti terjadi. Oh itu penting sekali saudara. Penting banget.
namanya saja nubuat, bukan nubuat. Beda lagi kalau nubuat. Kalau nubuat berasal dari Tuhan. Kalau nubuat, lu yang buat, gitu. Bukan Tuhan, lu yang buat, gitu ya. Ya, jadi kita boleh mengejar nubuat, bukan mengejar lu buat. Apakah gunanya tanpa penyataan Allah atau pengetahuan atau pengajaran? Nggak ada artinya. Kalau bahasa roh itu nggak ada pengajarannya, ya apa artinya? Firman Tuhan katakan ya. Halo? Belum capek? Belum dong, masih dikit. Haleluya ya. Berikutnya. Sama halnya dengan alat yang tidak berjiwa. Jadi kalau kita mengaku kita bahasa roh, tidak ada yang menafsirkannya, sama seperti alat-alat yang tidak berjiwa. Tahu nggak alat musik yang tidak berjiwa? Peletak peletuk peletak peletuk peletak 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 tak tum 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 peletak peletuk tak tum tum peletak peletak tak tak gitu. Tapi dia tidak berirama. Itu tidak berjiwa namanya. Sama kayak ini kalau di rumah sering terjadi perang dunia ketiga, itu ada piring terbang dengan piring terbang lewat-lewat di rumah. Ketepang, ketepong, ketepeng, ketepang, tempong. Ketepang gitu. Nah itu maksudnya Pak. Maksudnya itu kalau di rumah nggak berjiwa. Kenapa? Berantakan gitu, nggak berirama. Itu artinya tidak berjiwa. Alat-alat yang tidak berjiwa. Tapi coba misalnya tadi, ku mencinta Yesus, teng 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 teng, teng 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 teng, tereng teng teng, tereng teng teng. Dong, itu barongsai. Nah, kalau itu ada musiknya, ada iramanya. Kalau ada iramanya enak nggak? Enak. Nah, kalau bahasa roh tidak ada yang menafsirkan, maka seperti alat-alat yang tidak berjiwa. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi jangan bilang, kata Pak Jun loh, pendeta Jun. Jadi kalau bahasa roh nggak ada artinya. Kayak alat-alat gak berjiwa lu. Ya enggak, bukan kata gua, kata firman Tuhan. Amin. Ini harus jelas, jangan dibilang nanti jadi provokator. Ya kan saya kan nggak ingin jadi provokator. Maunya jadi berkat firman Tuhan. Amin. Iya, firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Karena firman Tuhan yang bilang, saya ikut. Ikut bilang juga. Haleluya ya. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, nggak jelas. Nah ini sudah dibilang firman Tuhan. Kagak jelas. Tadi kita bahasa roh apa sih? Kagak jelas, gua kagak tahu. Tadi yang di sebelah lu bahasa rohnya apa? Kagak jelas juga. Masa dia bilang laba-laba? Laba-laba kan itu di pojok, Spiderman. Terus yang lain bilang apa? Itu la. Yang bilang lain bilang nana. Ya nggak jelas. Nah ini seperti itu ya. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata nggak jelas, gitu. Kita tidak sedang menuduh gereja-gereja, enggak, kita tidak. Tapi ini firman Tuhan harus kita pahami. Ya, kalau tidak ada yang menafsirkannya, maka nggak ada artinya. Gitu. Ya. Lanjut lagi. Ayat 12. Turun, naik. Ya. Oke. Nah, jadi bahasa roh itu harusnya membangun jemaat, bukan makin bingung. Itu harus jelas. Harusnya apa? Membangun jemaat. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan apa? Karunia menafsirkannya. Halo. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa kepada Tuhan. Iya nak. Kenapa nak? Tuhan, aku kan bisa bahasa roh. Oh iya nak, iya. Bahasa rohnya gimana? Laba. Terus kenapa nak? Firman Tuhan bilang aku harus berdoa. Iya. Doanya apa nak? Aku minta karunia untuk menafsirkan.
menafsirkannya ayat 13. Harus minta kepada Tuhan. Ini harus loh. Berusaha loh supaya minta karunia menafsirkannya. Jadi kalau ada di sini juga yang berbahasa roh, saya sarankan berdoa minta sama Tuhan untuk menafsirkannya. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada semua jemaat. Rasul Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih daripada kalian semuanya. Jadi ternyata Rasul Paulus juga berbahasa roh. Jangan kecil hati. Amin. Kalau ada kita yang berbahasa roh, jangan kecil hati, karena Rasul Paulus juga bahasa roh. Iya. Ini pengakuan dari Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus juga berbahasa roh. Dan bahkan dia katakan, lebih daripada kalian semuanya aku bisa bahasa roh. Tuhan berikan kamu bahasa roh. Nggak apa-apa. Kalau memang kita diberikan Tuhan karunia bahasa roh, nggak apa-apa. Rasul Paulus pun memiliki bahasa roh, karunia bahasa roh. Ya. Nah, kemudian dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah begini. Pertemuan jemaat itu sama seperti kayak begini. Kita berkumpul, itu namanya pertemuan jemaat. Ya, aku lebih suka mengucapkan apa? 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar. Kata-kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Paulus bilang begini, kalau aku ketemu jemaat di ibadah, aku lebih suka mengatakan kata-kata yang bisa dimengerti daripada kata-kata bahasa roh. Kalau tidak ada yang menafsirkannya. Itu Paulus bilang firman Tuhan. Ya. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman. Halo. Tuh. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Duh, itu ayat firman Tuhan, bukan Pak Jun yang bilang. Artinya apa? Ini harus hati-hati paham Alkitabnya. Jadi maksudnya Pak, orang yang berbahasa roh itu mereka tidak beriman Pak? Bukan itu maksudnya, salah paham. Ya, karunia bahasa roh itu adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya gimana? Begini. Sama seperti Kisah Rasul pasal 2 tadi. Waktu murid-murid di Yerusalem dan orang-orang saleh takut Tuhan dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh, maka orang-orang lain di sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka mendengar bahasa roh itu dan dapat mengartikannya, memahaminya. Jadi bahasa roh ini tanda untuk siapa? Untuk mereka itu di luar yang tidak beriman, bukan yang kita. Halo. Masih bisa? Belum ngantuk? Ngantuk? Colek dong, katakan. Semangat, jangan ngantuk dulu ya. Artinya apa? Jadi bahasa roh itu tujuannya untuk membangun orang tadi, sebagai tanda untuk orang yang belum beriman itu, supaya mereka orang yang belum beriman tadi bisa dengar, mereka katakan tentang Yesus loh. Gitu. Jadi kayak pemberitaan Injil bagi orang yang belum beriman. Jadi jangan salah paham, jangan katakan bahwa orang yang berbahasa roh itu adalah orang nggak beriman. Itu orang gereja bahasa roh. Oh, mereka itu nggak beriman. Oh, itu salah. Bukan kayak gitu maksudnya. Ya, bukan itu. Ya, maksudnya adalah tujuan bahasa roh itu adalah supaya orang yang belum beriman yang mendengarnya, mendengar Injil. Itu maksudnya. Lanjut. Seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata dengan bahasa roh. Ya, lalu orang luar yang tidak beriman masuk, tidakkah mereka akan ke kamu gila loh. Jadi kalau seumpama gini, kalau dalam satu gereja semua berbahasa roh, cuman terus orang-orang yang dari luar
ngapain sih? Ah, gila mereka itu. Kenapa? Karena tidak ada yang menafsir. Jadi dituduh sebagai gila. Sama seperti kisah Rasul pasal 2 tadi. Orang-orang yang tidak beriman bilang apa? Mereka sedang mabuk anggur. Nah, mabuk itu ya ada yang bilang mabok loh. Mereka sedang mabok. Nah, kemudian dari sini karena kalau tidak ditafsirkan maka dianggap gila. Nah, ini firman Tuhan katakan ya. Oke. Kemudian bernubuat lalu orang tidak beriman atau orang baru ia diyakinkan ya kalau nubuat, karena nubuat itu disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti, maka orang langsung mengerti dan dapat membangun jemaah. Itu kalau nubuat. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya dan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah dan mengaku Allah ada di tengah kami. Jadi kalau nubuat itu dapat dimengerti langsung sehingga oh iya Allah ada di tengah kami. Oke ya. Demikian juga kalau bahasa roh itu ditafsirkan maka akan berdampak positif. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir. Semangat. Aduh. Ya, peraturan dalam pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat itu adalah persekutuan atau ibadah. Ingat ya, pertemuan jemaat itu persekutuan atau ibadah. Kayak gini pun namanya pertemuan jemaat. Ini pertemuan jemaat atau ibadah sama, saudara. Nah, Kisah Rasul 14 ayat 27 katakan, orang yang berbahasa roh itu, coba baca yuk sama-sama yuk. 2, 3 ya. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Yang pertama, di dalam ibadah dalam satu gereja, sebanyak-banyaknya berapa orang yang berbahasa roh? 2 atau 3 orang saja, kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan, kata Alkitab. Halo. Kalau yang kita lihat berapa orang yang bahasa roh? Semuanya. Nah, gimana dong? Ya, jawab sendiri ya. Jadi Rasul firman Tuhan katakan sebanyak-banyaknya 3 orang saja. Yang pertama syarat, kalau sedang berbahasa roh paling banyak 3 orang aja. Yang kedua, dan harus bergilir. Lihat nih, seorang demi seorang. Misalnya, oh saya sedang dipenuhi Roh Kudus dan saya sedang mau bahasa roh. Kemudian Penta juga bilang, oh saya juga. Kemudian Apri juga. Paling banyak berapa orang? 3 orang aja dalam ibadah, nggak boleh lewat. Loh, kalau 1000 orang bahasa roh semuanya, berarti tidak taat pada firman Tuhan. Karena paling banyak hanya 3 orang saja firman Tuhan bilang. Maka kalau 3 orang, maka saya duluan. Namanya itu seorang demi seorang. Artinya bergilir. Saya dulu, maka saya berbahasa roh. Terus datanglah yang menafsirkan. Gitu. Boleh yang menafsirkan itu jemaat yang lain yang memiliki karunia, atau boleh saya juga. Saya dapat karunia bahasa roh dan saya dapat juga karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi saya berbahasa roh dulu, kemudian saya juga mengartikan bahasa roh saya. Kemudian selesai giliran saya duduk, giliran Penta. Maka dia bahasa roh lagi. Tangannya jangan begini ya, nanti jadi kebiasaan. Karena segini-gini, seolah-olah jangan harus begini juga ya. Pokoknya bahasa roh lah, gitu kan? Oh, gitu kan? Bahasa roh. Kemudian kalau ada jemaat yang memiliki karunia menafsirkan, maka datang ke depan. Tapi kalau Penta dia memiliki karunia bahasa menafsirkan, maka dia katakan ini artinya dari Tuhan. Artinya adalah ini. Yang terakhir, Apri. Apri maju ke depan, dia juga berbahasa roh, kemudian dia juga tafsirkan bahasa rohnya. Atau orang lain, jemaat yang lain yang memiliki karunia menafsirkannya. Jadi yang pertama tadi paling banyak 3 orang. Syarat yang kedua apa? Seorang demi seorang. Artinya apa? Bergiliran. Tidak boleh secara serempak.
Tidak boleh. Itu Alkitab firman Tuhan katakan. Tidak boleh secara serempak. Oke ya? Nah, kemudian dan harus ada seorang lain untuk apa? Harus. Bapak Ibu, arti harus apa? Arti harus apa? Wajib. Harus itu berarti tidak boleh? Tidak. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau waktu ada bahasa roh dan tidak ada yang bisa menafsirkan, gimana dong? Kalau ada yang berbahasa roh, kemudian tidak ada yang bisa menafsirkan, lalu bagaimana? Tidak usah berbahasa roh, karena tidak ada yang menafsirkan. Yuk kita coba lagi ya, kita lihat lagi ya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Misalnya saya bahasa roh, Penta bahasa roh, dan Apri bahasa roh, tapi nggak ada yang menafsirkannya. Firman Tuhan bilang apa? Karena tidak ada yang bisa menafsirkannya, maka baiknya berdiam diri saja. Gitu. Terus minggu depan lagi ada ibadah pertemuan. Siapa? Saya ingin berbahasa roh. 3 orang lagi. Apakah Anda memiliki karunia menafsirkannya? Enggak ada, Pak. Ya udah jangan, Pak. Sesuai dengan firman Tuhan katakan enggak boleh. Karena tidak ada yang menafsirkan. Gitu. Enggak boleh. Oke. Nah, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, hanya boleh kepada dirinya sendiri. Kapan itu? Waktu di rumah. Halo. Jadi Bapak Ibu kalau ada bisa bahasa roh, karena tidak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh lah di mana? Di rumah. Gitu. Bukan di dalam pertemuan jemaat, bukan di dalam ibadah, karena orang lain tidak mengerti dan semua tidak mengerti. Itu maksud dari firman Tuhan itu. Gitu. Jadi tidak dilarang Anda memiliki karunia bahasa roh, nggak dilarang. Tapi karena tidak ada yang bisa menafsirkannya, tempatnya di rumah atau di kamar waktu kita berdoa sendiri ya dengan Tuhan langsung berbahasa roh. Gitu. Oke. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kan kalau semuanya bahasa roh kan kacau, bingung, nggak ada yang menafsirkannya. Seperti yang saya katakan tadi, semua berbahasa roh, nggak ada yang menafsirkan, ya buruk-buruk naik, gitu kan? Oke, karena Allah inginkan damai sejahtera. Berikutnya, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi nggak usah dilarang, cuman gimana? Tempatnya saja dikondisikan. Itu maksudnya. Jadi nggak boleh juga kita bilang begini, Pak, kamu bahasa roh? Iya. Sok, nggak boleh bahasa roh. Enggak juga. Caranya gimana? Pak, Bapak bahasa roh? Iya. Bapak bisa tafsirkan? Enggak. Di gereja pun nggak ada yang bisa menafsirkan bahasa rohnya? Enggak. Jangan di sini, Pak. Lebih baik di mana? Di rumah waktu berdoa. Gitu. Jadi jangan ada orang yang melarang. Tidak boleh dilarang. Amin. Iya. Dan sebenarnya tidak boleh mencela juga. Tidak boleh mencela, mengejek, ya. Juga tidak boleh melarang. Cuman tempatnya, Pak, kalau boleh tempatnya jangan di sini. Tempatnya di rumah. Oke. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Sopan dan teratur. Itu tadi makanya satu persatu, sopan dan teratur. Dan kalau dalam ibadah kadang-kadang orang bahasa roh bukan lagi sopan dan teratur, orang sudah guling-guling di lantai, orang sudah lari-lari di lantai, orang sudah teriak-teriak, lompat-lompat, ada yang lompat ke mimbar, ada yang lompat ke bangku, ada yang lompat ke sana kemari. Ya, akhirnya apa? Tidak teratur, saudara. Amin. Bahasa roh itu harus teratur.
Bayangkan kalau nggak teratur. Maka dalam satu ibadah itu nggak teratur, ada yang lompat, ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang nungging, ada yang ini, ada yang repah, ada yang guling-guling, lah bingung. Nah, firman Tuhan ingin kita teratur dan sopan. Ini penting, saudara. Ada juga yang bahasa roh naik ke atas mimbar. Ada di YouTube tuh ada. Orang naik, dia naik di meja, naik di atas mimbar. Waduh, belum lagi dia tertawa. Ada juga yang tertawa. Kita kalau dengar di YouTube tuh, oh ini bahasa roh apa lagi? Ada yang tertawa-tawa. Nah itu nanti lagi kita belajar. Mau unik lagi saudara, bingung lagi nanti. Oke, berikutnya Kak. Puji Tuhan, penutup. Waduh, terakhir. Ini slide terakhir ya. Ujilah segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalaupun kita punya karunia bahasa roh, ujilah apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Berikutnya, bahasa roh itu harus membangun. Bahasa roh yang membangun itu bagaimana? Bahasa roh yang membangun itu adalah kalau ada yang menafsirkannya dan bermanfaat bagi jemaat lain. Berikutnya apa? Bahasa roh itu berasal dari Roh Kudus, bukan dibuat-buat. Ada juga terima bahasa roh. Terima. Kamu bisa bahasa roh. Angkat tangan, lebih angkat tangan lagi. Ditaruh minyak di tangan kiri, taruh minyak tangan kanan, ditaruh minyak di jidat. Kamu bisa, ayo, kamu bisa bahasa roh, kamu bisa. Enggak juga. Besok lagi, ibadah lagi, didoakan lagi. Ayo, kamu bisa bahasa roh, keluarkan suaranya. Keluarkan, enggak juga bahasa roh lagi. Besok lagi diurapi lagi minyak ini dari Israel loh. Pak Gembala dari Israel bawa minyak zaitun. Ini kamu pasti bisa bahasa roh. Dikasih minyak di jidat, ditaruh minyak di dekat hidung, ditaruh minyak di tangan, ditaruh minyak di sini, ditaruh minyak di sini juga, ditaruh di kepala, diurapi. Ayo kamu bisa bahasa roh. Enggak juga bisa bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu harus dari Roh Kudus, bukan dari Pak Gembala. Pak Gembala bilang, kamu pasti bisa bahasa roh. Cuman bilang, enggak Pak, saya belum bisa. Bisa, terima. Cuman bilang, enggak bisa juga Pak. Terima, enggak bisa Pak. Terima, enggak bisa. Ya karena Tuhan enggak belum kasih. Gitu. Dan akhirnya banyak jemaat yang putus asa. Udah didoain sama gembala, sering ditumpang tangan pakai minyak zaitun dari narwastu dari Israel, enggak bisa juga. Akhirnya jemaat bingung. Setiap kali datang nanti gua didoain supaya bisa bahasa roh. Dia dengar dari temannya, sikilaba-laba. Akhirnya apa? Supaya aman. Sikilaba-laba. Akhirnya cari ikutan. Jangan ya. Artinya bahasa roh itu tidak boleh ikut-ikutan. Itu bahasa roh gimana? Sikilaba-laba. Terus gimana dong? Kita ikut aja. Habis kita didoain nggak bisa sih. Terus gimana? Ya udah ikut aja apa yang dibilang tetangga. Ya udah sikilaba-laba. Jadi semuanya bisa bahasa roh. Padahal bukan dari rohku. Bahasa roh itu harus berasal dari Roh Kudus Bapak Ibu. Nggak boleh dibuat-buat, jangan. Dosa. Jangan ikut-ikutan ya, dosa. Kan itu kan karunia, nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh main-main, dan mengejek pun nggak boleh. Ya, bertobat, jangan ngejek-ngejek ya, nggak boleh. Harus taat pada peraturan pertemuan jemaat. Peraturannya tadi sudah jelas ya. Amin. Sebanyak-banyaknya 3 orang. Secara bergilir dan harus ada yang menafsir. Kalau tidak ada yang menafsir, berdiam diri dan bisa bahasa roh di mana? Di rumah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bapak Gembala kita malam ini telah memberikan pencerahan kepada kita seperti apakah bahasa roh sesungguhnya. Dan saatnya kita akan buka sesi pertama. Mungkin dari beberapa tadi yang sudah Bapak Pendeta kita udah jelaskan pengertian bahasa roh dan sampai pada kesimpulannya saat ini. Dan mari kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita pertanyakan. Kenapa bahasa roh ini harus dipertanyakan? Karena agar jemaat kita tidak menjadi bingung dan mengerti bagaimana bahasa roh sesungguhnya. Silakan kepada Bapak Ibu jemaat dan tidak terkecuali kepada seluruh mahasiswa STT HAMI untuk bisa bertanya
Dan yang bertanya nanti mohon maju ke depan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Enggak apa-apa. Ini sharing-sharing. Haleluya. Bu Mary, adanya? Ya, silakan. Enggak apa-apa. Ayo Ibu, mari Ibu. Yang baju putih. Baju ungu. Ayo ungu, yuk. Mari Ibu maju ke depan. Bu Mary. Oh Ibu Mary. Iya, mari Bu Mary. Haleluya. Silakan Bu. Nanya apa? Yuk. Saya mau bertanya. Ya mari Bu. Ibu Silakan. Maju aja ke depan. Kasih. Maju ke depan Bu. Oh ininya Kak Polin di sorot sana. Gitu dong Kak Polin. Bapak-bapak yang lain atau yang lain pokoknya yang hadir di sini ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Mary. Jadi begini Bu. Ciri bahasa roh itu tadi itu bagus. Berarti dalam satu komunitas itu ada yang berbahasa Inggris ya Bu ya. Terus ada bahasa yang lain. Oke. Nah, begini Bu. Yang namanya itu Ibu dengar berapa bahasa? Ada Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Dan sebagian itu ada saya mengerti dengan bahasa Mandarin. Iya. Ada yang saya mengerti dengan bahasa Inggris. Oke. Tapi sebagiannya saya nggak ngerti. Soalnya dia apalah gitu. Karena beramai-ramai ya bersama. Yang tidak beraturan. Baik. Sedangkan Pak Cuma bilang harus Beraturan. beraturan dan membangun. Baik. Begini Ibu. Kisah Rasul pasal 2 itu justru hampir tidak demikian. Kisah Rasul pasal 2 itu begini Bu. Kami berbahasa roh. Ibu kalau orang Chinese, Ibu mengertinya bahasa Chinese. Yang Ibu tangkap satu bahasa. Halo. Jadi kalau Polin orang Bengkulu, dia tangkap bahasa Bengkulu. Jadi Polin tidak tangkap banyak bahasa Bu. Bisa dibedakan? Gitu. Nah, tadi konteksnya Ibu Mary, dia dapat tangkap itu banyak bahasa, hampir 5 bahasa, 3 bahasa. Yang di dalam Kisah Rasul pasal 2, di dalam ruangan ini orang bahasanya beda-beda. Karena dari Partia, Galatia, ada orang Arab, Kapadokia, ada orang Mesir, ada orang apa lagi tadi? Mesopotamia, ada orang Kreta. Jadi masing-masing ini beda-beda bahasanya Bu. Waktu kami bahasa roh, masing-masing mereka itu dengar dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Gitu. Nah kalau Bu konteksnya Bu Mary tadi, Bu Mary dengar itu tiga-tiganya didengar. Dan mungkin kalau misalnya Ibu Mary deketin lagi yang ini, misalnya ada yang berbahasa apa? Misalnya contoh Tagalog. Ini bahasa apa ya? Tak gitu. Wah ini bahasa Tagalog gitu. Orang Filipina kan tak gitu kan. Berarti Ibu dengar semua bahasa. Kalau konteks Rasul pasal 2 hanya satu. Sesuai dengan daerah kita. Halo? Maksud saya gini, Ya. di dalam 3 bahasanya itu ada sebagian kata-kata yang bisa dimengerti. Iya. Dan sebagian kata-kata itu aneh gitu. Nah, Jadi nggak ada artinya gitu. iya. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama harusnya yang Ibu Mary dengar itu hanya satu bahasa. Yang kedua Ibu, yang kedua adalah gini. Yang kedua adalah harusnya yang Ibu dengar itu dapat Ibu ngerti dan isinya adalah tentang karya-karya perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Harus isinya begitu. Dan berikut, nanti kalau Ibu datang lagi dalam komunitas itu ada lagi bahasa roh, artinya bukan yang itu lagi. Gini, bahasa roh lagi nih. Kan Ibu Mary agak paham ini kan, misalnya paham bahasa Mandarin ya, bahasa lah sama doang, itu lagi yang dia bilang. Halo. Jadi setiap kali ada event bahasa roh, yang dia bilang itu aja. Harusnya berbeda-beda. Bisa mengerti Bapak? Jadi berbeda-beda lagi yang dia bilang. Karena berasal dari Allah,
Tidak mungkin itu lagi diulang-ulang terus. Kalau itu diulang-ulang terus, itu sebenarnya jangan-jangan hanya sekali aja. Saya tidak menuduh. Jangan-jangan hanya sekali aja. Tapi kalau itu lagi, misalnya yang kedua, apakah hafalan? Gitu. Jadi jangan sampai itu hanyalah sebuah hafalan. Harusnya berbeda lagi bahasanya. Kata-katanya besok lagi beda lagi. Gitu. Tapi kita sedang tidak menghakimi. Bapak Ibu, amin. Kita tidak sedang. Wah, ini makanya harus hati-hati. Saya tidak sedang menghakimi. Ya, karena Kisah Rasul pasal 2 menceritakan tentang perbuatan besar yang Allah dan yang ajaib. Berarti banyak Bapak Ibu yang diceritakan dalam bahasa roh itu banyak. Jadi kalau besok kita dia bahasa roh ya, iya. Apa bahasa rohnya? Kalimatnya ini. Besok lagi kalimatnya apa lagi? Itu lagi. Besok lagi. Terus kita berkesimpulan, gua sudah 20 tahun dan bahasanya cuma itu aja. Sudah 20 tahun dan bahasa rohnya hanya itu aja. Halo. Kalau bahasa rohnya 20 tahun itu aja, kita dapat curiga hafalan dan hanya ikutan supaya trending aja, ngikut gitu. Nah, kalau boleh jangan. Kenapa? Ya itu aja kok. Ya kita bilang itu lagi, ngikut aja sebenarnya. Jadi itu cara mengujinya kembali. Itu pertanyaan bagus. Terima kasih Bu Mary. Ya, tepuk tangan bagi Bu Mary. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, kalau masih ada pertanyaan, ya silakan. kita Dari pelayan-pelayan Tuhan juga boleh. Iya, ada yang mau ditanya. Silakan. Dari Apri, ya silakan. Mari. Ya, arahkan dong Kak Poli. Baik, terima kasih. Saya kasih tentang bahasa roh. Tadi Bapak menjelaskan 2 atau sebanyak 3 orang, tapi seorang lain harus menafsirkannya. Tapi jika tidak ada orang yang tidak menafsirkannya, hendaklah kamu berdiam diri di rumah. Apakah jika dia berbahasa roh di rumah, siapakah yang menafsirkan tersebut? Dan apakah orang tersebut berdosa di hadapan Tuhan jika tidak menafsirkan? Oke, ya ini pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu dong. Kalau di rumah tidak ada yang menafsirkannya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena hanya dia sendiri dengan Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dia sedang berbicara dengan Allah. Dirinya sendiri pun tidak dapat mengartikannya. Karena dia tidak dapat karunia menafsirkan. Dan orang lain pun tidak ada, karena dia sedang sendiri bersama dengan Tuhan berdoa. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkannya, tidak apa-apa. Yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus adalah kalau di dalam pertemuan ibadah jemaat begini, tidak ada yang menafsirkannya. Rasul Paulus bilang apa? Lebih baik aku diam. Karena tidak ada yang bisa menafsirkan. Kenapa? Justru orang akan bilang kita gila, gitu, aneh. Nah, kalau di rumah silakan, nggak ada yang mengejek, bukan mengejek, maaf. Tidak ada yang akan berkata-kata, orang kita sendirian dengan Tuhan. Nah, pertanyaan kedua, apakah kita berdosa kalau tidak ada yang menafsirkannya? Bisa ya, bisa tidak. Begini, kita bisa berdosa kalau kita terus di gereja kita terus berbahasa roh, nggak ada yang menafsirkan. Berarti kita sedang apa? Melanggar aturan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Harus ada yang menafsirkannya. Kata harus. Kalau dibilang harus, bisa enggak? Enggak boleh. Harus ada yang menafsirkan. Loh, kita paksa diri kita. Berarti kita sedang melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan dosa enggak? Dosa. Jawabannya itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun bahasa roh dan tidak ada yang menafsirkannya. Kemudian kita paksakan diri terus bahasa roh. Dan kita sedang melawan
firman Tuhan dan kita sedang berdosa. Wah, hati-hati tuh. Gitu. Oke? Ada yang lagi mau tanyakan dari situ? Bisa berdosa kalau terus memaksakan diri di dalam ibadah karena tidak ada yang menafsirkannya. Bisa berdosa akhirnya. Tapi kalau di rumah, ya gak berdosa. Karena kalau di rumah tidak kena ketentuan dan syarat. Bisa mengerti kan? Bisa dong. Sama seperti kalau misalnya kita dari sini ke Indomaret, wajib pakai helm nggak? Ya enggak. Konteksnya dari sini ke Indomaret. Coba kita dari sini ke Menceng, apalagi ke Carrefour, harus pakai. Kita kena ketentuan dan syarat namanya. Gitu. Bisa paham kan? Makanya saya bilang bisa berdosa, tapi bisa tidak melihat konteks. Gitu. Ada lagi? Aduh ya. Gak apa-apa, tanya aja. Silakan. Pelan-pelan Tuhan juga boleh, gak apa-apa. Ini diskusi kok. Ya. Ada? Ibu Kunyin ada? Mau pertanyaan Ibu Lili? Ibu Yena ada? Ada ya? Ada yang mau tanyakan. Nah, kalau gitu saya nanya dong Pak. Iya, silakan Ibu Gembala. Jangan sulit-sulit pertanyaan, nanti saya nggak bisa jawab loh. Nanti Bapak jawab. Selesaikan dengan baik. Ya, saya mau bertanya tadi sekilas Bapak membahas tentang berbahasa roh di dalam persekutuan ya tadi. Iya. Dibuat maksimal 3 orang. Nah, saya bingungnya begini Pak. Contohnya, apakah kita harus bilang, Pak, saya mau bahasa roh, gitu. Satu. Iya. Apa lagi? Apakah seperti itu? Atau ketika kita lagi penyembahan, tiba-tiba, misalnya contohnya saya bahasa roh, habis itu ada orang yang nyambung untuk mengartikan apa yang saya katakan. Itu tanpa seperti dia natural ya, natural, alami. Enggak dibilang aku dulu, si A, terus si A, nanti yang kedua, si B yang ketiga. Enggak seperti itu. Terus habis yang mengartikan itu baru kembali lagi oknum yang kedua, dia berbahasa roh lagi, terus nanti akan ada lagi, berarti hitungannya ada 6 orang. Dibatasi 3. Enggak, ini kan ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkannya, atau ketika saya berbahasa roh, saya langsung menafsirkannya. Seperti itu. Apakah dia berlangsungnya itu netral, atau seperti yang Bapak katakan tadi, saya dulu, baru nanti Apri atau si ini, seperti itu. Itu yang pertama Pak. Oh, jangan banyak-banyak. Terus yang kedua, karena saya memang background saya adalah ya kami ini fundamentalis banget ya, karismatiknya. Gitu. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ada pendeta kasih kita minyak, terus kasih jidat lagi, apalah ya. Itu memang kami alami. Kami adalah generasi pemuda pada waktu itu. Kalau kami tidak mendapatkan itu, katanya kami itu nggak berkenan, nggak cocok jadi hamba Tuhan atau apalah gitu. Jadi untuk supaya kita dipakai Tuhan dahsyat, kita harus punya itu. Gitu. Terus jadi benar yang Bapak katakan. Karena kami nggak dapat, akhirnya kami lihat tetangga nyontek, betul, itu benar ya, itu realita. Akhirnya kita bilang gini, sikira laba. Nah, yang saya bingungnya, ada di antara kami para pemuda itu, yang waktu dia mau mendapatkan itu ya, bahasa roh itu, ya dia yang tahu dia dapat bahasa roh apa tidak, dia yang tahu. Tangannya gemeter-gemeter, kayak gitu ya kan? Jerit-jerit, gitu. Sampai bulu kita berhenti, betul ya? Benar nggak? Teman-teman pernah ngerasain gitu ya? Nah, jadi saya pikir apakah kalau kita mendapatkan bahasa roh, saya tanya kepada gembala saya, Pak, Om, kita kan manggilnya Om, dia tadi dapat bahasa roh, iya dia udah dapat bahasa roh, kamu belum. Nah, kita kan jadi bingung ya, gimana? Apakah saya harus diklat-diklat? Terus kok dia harus sampai begitu, gemetar-gemetar sampai dia jatuh-jatuh begitu? Lalu dia pendeta kami katakan begini, dia manifestasi roh. Saya bingung Pak Pendeta, apakah kalau kita mau berbahasa roh kita harus manifestasi roh? Nah itu dia, tolong dijawab. Aduh, pertanyaannya berat ini. Mana Oh, tepuk tangan dulu buat Ibu Gembala. Kumaha ini?
jawab nggak ya? Jawab. Jawab. Itu pertanyaan pertama tadi ya, yaitu itu teknisnya adalah netral ya, bukan netral, natural maksudnya ya. Itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kata kunci tadi yang saya katakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang berbahasa roh itu sedang dipenuhi Roh Kudus. Karena dia sedang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan tergerak untuk berbahasa roh dan bisa otomatis langsung berbahasa roh. Gitu. Dan tentunya maka di dalam pertemuan Jumat itu dibatasi. Gitu. Ingat, Roh Kudus itu juga tertib. Halo. Nah, Roh Kudus juga tertib. Roh Kudus juga tidak sedang membuat ibadah kita kacau. Roh Kudus itu Allah. Gitu. Nah, jadi kan demikian, maka oleh dorongan Roh Kudus, oleh pimpinan Roh Kudus, maka dia akan tergerak untuk menyampaikan bahasa roh yang sedang didapatnya dari Tuhan. Gitu. Maka tentunya itu harus diatur. Makanya disebut apa tadi? Ya, peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah, peraturan dalam pertemuan jemaat maka harus diatur. Ketika ada orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus demikian, maka harus dipilih dulu. Ya. Karena mungkin bisa saja secara bersamaan kan 2 atau 3 orang itu kan. Maka dipilih dulu satu persatu. Nah, disinilah hikmat kita juga, anak Tuhan harus ada. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk mengaturnya. Amin. Begini, kita dalam ibadah, ada yang dipenuhi Roh Kudus, ya satu persatu aja kita atur. Gitu. Nah, ada orang berpikir gini, biarkan aja, bebaskan aja roh, bebaskan roh, jadi semuanya terserah. Lah akhirnya mana yang mau ditafsirkan lebih dahulu? Ya kan? Maka pemimpin ibadah harus mengaturnya satu persatu tadi ya. Ada tulisannya kan? Satu persatu. Berarti pemimpin ibadah memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam persekutuan itu dan mengaturnya satu persatu. Ini dulu. Gitu. Jadi kan bisa saja kan dia kan nggak angkat tangan, saya kaget. Kan dia nggak angkat tangan, saya dulu enggak. Karena dia sedang dipenuhi Roh Kudus, sedang berkata dalam bahasa roh, dia tidak akan angkat tangan, bahkan dia sedang berbahasa roh. Maka kita atur aja duluan. Gitu maksudnya. Aku dulu dong, bisa jadi nggak begitu. Tapi ada orang juga yang memang sedang dia tahu sedang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan memberikan isyarat itu bisa. Maka kalau kita baca Alkitab, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang yang tidak sadar. Halo? Hati-hati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang yang tidak sadar. Jadi jangan pikir, nah tadi disebut dengan akal budi. Nah jangan lupa loh, Pak, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nggak sadar sama sekali? Logikanya nggak lagi bermain? Oh enggak. Dia berdoa dengan akal budiku, kata Rasul Paulus. Aku berdoa dengan akal budiku. Nah, jadi orang yang sedang bahasa roh, sedang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti hilang kesadaran. Gitu. Jadi teknisnya Bu, ketika pemimpin ibadah karena itu dalam persekutuan bisa langsung cepat mengaturnya satu persatu. Kalaupun orang tersebut sedang dipimpin oleh Roh Kudus dan dia tergerak untuk maju lebih duluan, tentu diatur lagi gitu ya. Jadi teknisnya Bu bisa fleksibel tentunya Bu. Tapi juga itu bersifat natural. Kenapa natural? Karena dia sedang dipimpin oleh Roh Kudus, jadi berjalan ya. Ya bukan sedang dibuat buat. Misalnya begini, hari ini yang akan berbahasa roh Apri, Pauline dan Yeria. Oh enggak bisa. Karena nyatanya nanti mereka bukan sedang dipenuhi. Gitu loh. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu dalam konteks berbahasa roh itu bersifat momentum. Tahu momentum? Enggak setiap hari berbahasa roh, ngerti ya? Jadi di ibadah nanti ini Pauline sampai di depan dengar istrinya belum enggak. Jadi bahasa roh itu bersifat momentum apa ya? Waktu tertentu. Yang itu salah.
Gitu loh. Jadi bisa dikendalikan gitu. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka dalam momen tertentu dan dengan akal budi kita juga. Jangan sampai nanti pulang juga terus berbahasa roh. Orang bilang, suamiku kok jadi begini gitu ya. Yang tadi yang kedua Bu, itu memang terjadi, terus didoakan, kemudian dia kok kayak manifestasi. Nah memang ini nanti bisa dibuat lagi nanti pembelajarannya. Kalau manifestasi, karena bercerita tentang manifestasi, berbicara inner healing, bicara tentang psikologis, bicara juga tentang problematik kehidupan psikis. Kenapa orang kalau masalahnya berat sekali didoakan sampai nangis histeris? Nah itu nanti bisa kita bahas lagi dalam begini. Nah kan ada orang juga kalau doain ya tendang meja sampai mejanya keplanting ke sono ya kan, lompat tebang gitu. Ada juga orang waktu didoain gitu, kepala langsung kena lantai, cepat-cepat pegang, waduh bahaya. Ada juga orang waktu didoain guling-guling di lantai. Nah itu nanti bisa kita bahas lagi, bisa. Itu manifestasi. Tapi saya juga harus hati-hati membahas itu, karena berbicara manifestasi Roh Kudus, berbicara juga tentang psikis kita, bicara juga tentang problematika kehidupan. Gitu. Ada sesuatu dalam diri kita harus diperiksa. Gitu ya. Jadi saya nggak dulu bahas terlalu lebar tentang yang kedua Bu. Dua aja tadi pertanyaannya ya. Kalau nggak salah ya, secara garis besar ya. Puji Tuhan, udah selesai jawabnya. Oke ya, sudah ya? Sudah semua Bapak Ibu? Amin. Oke, sekian ibadah seminar kita. Dari apa yang sudah Bapak Gembala kita sampaikan, biarlah apa yang bisa kita dengar itu menjadi pencerahan bagi kita semua dan seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Ini bisa menjadi pegangan kita di dalam pelayanan untuk kita semakin bertumbuh. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan sharing-sharing pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Kapten, silakan doa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami, terutama bagi kami yang boleh datang di malam ini Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kami boleh mempersiapkan waktu kami dengan baik untuk boleh memuji memuliakan-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus juga firman Tuhan yang boleh kami dengar lewat pencerahan dari Bapak Gembala kami di tempat ini. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar itu boleh termateraikan dalam hati kami, dan kemana kami pergi kami boleh membawa firman ini Tuhan Yesus, sehingga kami tidak sesat kemanapun kami berada. Sebentar Tuhan Yesus kami akan usaikan ibadah kami, dan sebelumnya Tuhan Yesus kami mau Tuhan Yesus Engkau menuntun kami, dan kami mau pulang tuntun kami dalam tuntunan-Mu yang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menerima berkat dari pada Tuhan lewat Amin. 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 Ya.